Pada saat itu Abah Sepuh harus berjalan kaki dari Cirebon ke Madura bersama 11 orang murid-muridnya Setolha. Hanya Abah Sepuh yang berhasil. Karena banyak rintangan di perjalanan, apalagi di hutan, benar nggak? Orang jangankan di hutan, kita naik mobil, ntar ban bocor, benar nggak? Gitu naik mobil, ada aja yang sakit, balik lagi ke Jakarta. Nggak jadi lagi ke Manakiban. Padahal gas terus. Sampai ke Abah, jangan pakai mampir-mampir lagi. Makanya jangan pakai jalur umum, jalur khusus. Udah niatkan kita manakib. Cinta Abah karena Allah, cinta Allah karena Abah. Singkat ceritanya, sampailah Abah Sepuh ini di Madura. Sampai di Bangkalan Madura hanya seorang diri Abah itu dijajakan salawat Bani Hasim oleh Syekh Khalil. Saat pulang, beliau dihantarkan ke tepi pantai dan disediakan perahu yang hanya muat untuk seorang diri. Beliau, Abah Sepuh mencari-cari dayung, tetapi tidak menemukan. Bahkan dayungnya pun tidak ditemukan ke sana kemari. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Abah Sepuh meniat membaca Bani Hasim. Subhanallah, tiba-tiba perahu bergetar dan mulai bergerak. Saat baru dibaca Allahumma. Makanya Abah awas ini, di saat kita membaca Allahumma, mulut atas dan bawah beradu membaca humma. Itu sama melapalkan huruf mim. Ya. Di situ 4.000 nama Allah kita sebut. Begitu Allahumma. Nama Allah 4.000 yang kita sebut. Dan pada saat membaca Muhammadiw wa ala, pada saat itu kita membaca Muhammad melapalkan huruf mim sama mulut atas dan bawah menempel di situ kita menyebut 124.000 nama Nabi. Subhanallah. Itu kata pengarsa Abah. Kiai Haji Mahya Al-Bukhari Jeddah, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri Madura, Kiai Haji Anang Asyari Surabaya, Kiai Haji Faisal Reja Adib SPPD Tasikmalaya. Dan pemangku manakib Ibu Haja Titik Wardiati BSC, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Petugas manakib dari awal hingga akhir, juga ikhwan akhwat di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah menjalani puasa yang ke-3 ya. Yang ke-4 ya kita puasanya ini. Alhamdulillah. Enggak kerasa udah puasanya, alhamdulillah. Rasul pernah bersabda, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna awalan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum salatan alayya. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasul bersabda, manusia yang paling utama di sisiku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Hadis Imam Turmuji dan Ibnu Hibban. Kalau kita membaca surat Al-Ahzab ayat 56, yang sering kali kita dengarkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, yang dimulai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersalawat kepada nabi. Baru kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada dan mohonlah salam sejahtera buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah. Di sini kita sudah mempunyai kingnya solawat, rajanya solawat, yaitu Bani Hasim.
Bagi Ikhwan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah Ma'ad Suryalaya Sirna Rasa PPKN ini, solawat Bani Hasim sudah tidak asing lagi. Solawat ini biasa dibacakan saat menunggu waktu ajan menutup pengajian anti gempa atau manakiban, dan saat sedang menghadapi kegentingan dalam kehidupan. Bahkan Abah memaklumatkan khusus pembacaan solawat Bani Hasim ini secara dakwam dan terus menerus dibacakan kecuali saat di dalam toilet dan saat melaksanakan zikir jahar. Hati tetap khafi, tapi lisan kita, lidah kita, Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin, terus dengan cepat Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa alihi wasallam. Dengan tegas Abah menyampaikan kepada ikhwan akhwat maksud maklumat tersebut dalam rangka merapat kepada sang juru selamat dunia akhirat, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abah juga menegaskan sholawat Bani Hasim itu selain sultan selawat, juga merupakan sholawat perang. Agar menang dalam peperangan, perbanyak membaca sholawat Bani Hasim. Semakin banyak membacanya, semakin cepat meraih kemenangan. Nah, kita banyak punya masalah, banyak punya keinginan. Hobinya terus kita baca, itu pekerjaan hati kita, mengikuti detak jantung kita. Untuk akhiratnya, untuk ruhnya, kita zikir hobi. Ya. Lebih lanjut disampaikan oleh pengersa Abah. Ada masalah pada pekerjaan, atau kita sedang di dalam perjalanan naik motor, naik mobil, baca sholawat Bani Hasim. Bahkan diperintahkan berapa itu? 1869, ya begitulah. 1681 Pak Kiai. Saya emang ngetes saja. Ternyata 1681. Berarti ya, lebih banyak lebih bagus Bunda. 1681. Itu kode paling sedikit tuh. Maksudnya bukan paling sedikit, artinya kalau kita punya masalah yang sangat besar, baca Bani Hasim ini. Ini bukan hoak. Saat ya ini di dalam kitab sejarah nih yang pernah kita baca tuh, kitab Nuktoh. Abah pernah pada saat pulang, ya di situ pulang ziarah dari Syekh Khotib Sambas di Kalimantan, naik pesawat merpati di ketinggian 29.000 kaki. Saat itu terjadi sesuatu yang membuat semua penumpang itu panik. Pucat. Seperti saya pesawat itu mau lepas, kan begitu cerita Abah. Saat itu Abah perintahkan kepada rombongan yang ikut untuk membaca sholawat Bani Hasim. Belum selesai membaca 2 kali Bani Hasim, terdengar suara teng, hilang tanpa jejak, pergi tanpa pamit. Cuaca buruk, angin besar, badai besar, banjir, bahkan masalah besar. Baca salawat Bani Hasim tidak ada yang besar dengan salawat Bani Hasim. Urusan dunia kecil dengan salawat Bani Hasim. Salawat Bani Hasim ini adalah juga menyelamatkan kita dari segala macam malapetaka, termasuk menghapus dosa setebal apapun. Bakar dengan sholawat Bani Hasim. Dinaikkan derajat, mau sampai ke derajat apa saja, pengen dapat beasiswa tadi kan, banyakin Bani Hasim. Apalagi kita mau berangkat, kata Abah tuh biasa ya, sebelum hidupkan mobil, baca Bani Hasim 3 kali. Setelah itu starter mobil, kalau lupa begitu starter mobil, udah baca sholawat Bani Hasim, minimal 3 kali. Baru kita berangkat. Abah Anom pernah juga tuh, pernah apa, tabrakan ya. Pernah tabrakan dengan bis ya. Maka itu dalilnya pentingnya membaca sholawat Bani Hasim. Saat itu Abah Aos naik mobil hardtop tahun 80-an yang bodinya full besi.
Dulu mobil hardtop tahu sendiri kan, bodinya itu udah kayak gentong. Sekarang naik Avanza, Masya Allah udah hancur tuh mobil. Nggak seperti mobil sekarang, hardtop itu. Saat itu mobil terpental 30 meteran dan tiang listrik sebesar paha itu jadi miring 45 derajat. Itu bagaimana luar biasanya nabrak itu. Tiang listrik itu mobil sampai terbawa sejauh 30 meter karena kerasnya benturan dari zaman ketika dibangunnya tebing Cisepatu ya di dalam cerita itu. Nggak ada yang selamat satu orang juga. Itu mobil hardtop bannya terlepas semua. Di bawahnya menabrak beton, nutup sumur. Posisi Abah kala itu di atas tutup sumur terhalang oleh batang pohon jeruk. Di atas punggung itu pohon jeruk. Masya Allah. Itu Abah. Karena Abah banyak gerak, akhirnya punggung sama kakinya itu sampai kaki. Dalam sejarah itu ya, di dalam Gunung Tohid. Abah tidak bertanya pada Bapak Somad ya, waktu itu supir Abah Aus kala itu. Abah keluar lalu sewa angkot 450. Ini cerita yang seperti ini. Solawat Bani Hasim dengan karomahnya. Hentikan keluh kesah kita, keraguan dalam memutus rantai permasalahan kehidupan dengan selalu baca Bani Hasim 1681 itu. Jangan lagi mencari-cari harus kemana memutus persoalan yang membelit diri kita. Kita sudah mempunyai kunci, sudah diberikan oleh Abah. Tinggal yakin saja atas kehebatan sholawat Bani Hasim ini. Maka semua persoalan kehidupan akan terselesaikan dengan sholawat Bani Hasim ini. Dan insya Allah, bahkan bukan insya Allah lagi, yakin keajaiban kehidupan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di kisah lain disebutkan juga, ketika itu dua orang wakil talqin di masa pengersa Abah Anom ya, yaitu pengersa Abah Aos dan Kiai Haji Otong Sidik, Jawa Jaya Wisatra, tengah mendapat kesulitan besar, lalu menghadap kepada Abah Anom. Belum juga keduanya itu menyampaikan secara lisan. Kita kan sering juga kepada Abah ya, menyampaikan secara lisan, tapi Abah sudah menjawab di saat sohbah bersama-sama. Belum juga nih lisannya bertanya nih Abah Aus dengan pengersa Kiai Haji Otong Sidik. Pengersa Abah Anom sudah menjawabnya dengan sebuah syair berbahasa Arab yang artinya, kalau mendapat sebuah kesulitan, pagi sudah rumit, sore makin sempit, bacalah sholawat Bani Hasim sebanyak-banyaknya, nanti Allah akan melepaskan kesulitan itu sebesar apapun besarnya, seberat apapun beratnya, sehingga pedang pemenggal leher pun bagi orang yang dihukum penggal kepala tidak akan turun. Nah, coba tuh. Kisah Abah Sepuh juga pernah mendapatkan ijazah sholawat Bani Hasim dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Banyak sejarah cerita-cerita soal ahli silsilah thariqah ini. Awal ijazah sholawat Bani Hasim pun sudah mengandung kisah yang luar biasa. Seperti Abah Sepuh mendapatkan tugas dari gurunya, Mama Guru Setolha Kali Sepuh Cirebon, untuk bertabaruk atau meminta lebih abdol lagi sholawat Bani Hasim kepada ahlinya itu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Abah Sepuh harus berjalan kaki, coba dari Cirebon ke Madura jalan kaki. Dari Tasikmalaya ke Cirebon, dari Cirebon ke kita mate Bang Manakiban tiap bulan ngegas pakai mobil dari Jakarta cuma 4 jam setiap sebulan sekali. Alasannya apa? Nggak punya duit, nggak enak, banyak, sibuk. Sebulan sekali. Ya nggak sebulan sekali, mau setahun sekali mah abong lah kalau orang Betawi bilang. Pada saat itu Abah Sepuh harus berjalan kaki dari Cirebon ke Madura bersama 11 orang murid-muridnya Setolha. Hanya Abah Sepuh yang berhasil. Karena banyak rintangan di perjalanan, apalagi di hutan, bener nggak? Orang jangankan di hutan, kita naik mobil, ntar ban bocor. Bener nggak? Gitu naik mobil, ada aja yang sakit, balik lagi ke Jakarta. Nggak jadi lagi ke Manakiban. Padahal gas terus. Sampai ke Abah, jangan pakai mampir-mampir lagi. Makanya jangan pakai jalur umum, jalur khusus. Udah niatkan kita manakib. Cinta Abah karena Allah, cinta Allah karena apa? Singkat ceritanya, sampailah Abah Sepuh ini di Madura.
Sampai di Bangkalan Madura hanya seorang diri Abah itu dijajakan salawat Bani Hasim oleh Syekh Khalil. Saat pulang, beliau dihantarkan ke tepi pantai dan disediakan perahu yang hanya muat untuk seorang diri. Beliau, Abah Sepuh, mencari-cari dayung, tetapi tidak menemukan. Bahkan dayungnya pun tidak ditemukan ke sana kemari. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Abah Sepuh meniat membaca Bani Hasim. Subhanallah, tiba-tiba perahu bergetar dan mulai bergerak. Saat baru dibaca Allahumma. Makanya Abah awas ini, di saat kita membaca Allahumma, mulut atas dan bawah beradu membaca humma. Itu sama melapalkan huruf mim ya. Di situ 4.000 nama Allah kita sebut. Begitu Allahumma. Nama Allah 4.000 yang kita sebut. Dan pada saat membaca Muhammadi wa ala, pada saat itu kita membaca Muhammad melapalkan huruf mim sama mulut atas dan bawah menempel, di situ kita menyebut 124.000 nama Nabi. Subhanallah. Itu kata pengarsa Abah. Singkat cerita itu nggak pakai dayung. Tiba-tiba perahu bergetar, mulai bergerak. Baru membaca Allahumma. Ibarat perahu but dinyalakan mesinnya. Kalau zaman sekarang Abah Sepuh berpikir pastilah salawat Bani Hasim dayungnya. Begitu selesai pembacaan salawat Bani Hasim, tiba-tiba perahu melesat ke arah barat hingga sampai ke Cirebon. Di pantai Cirebon, Mama Guru Agung menyambut muridnya. Syekh Tolhah menyambut Abah Sepuh, berhasil menjalankan tugasnya. Ini luar biasa. Guru-guru dengan baca sholawat, maka dari itu kita dawamkan semua masalah kita yang ingin punya dapat beasiswa apa saja kita baca salawat Bani Hasim. Ya kalau perlu pakai cekrekan atau pakai tasbih. Kalau saya itu pakai cekrekan cuma 25.000 nih. Cekrekannya bunyinya begini. Allahumma sholli ala Nabi Hasim Muhammadin wa alihi Allahumma sholli ala Nabi Hasim Muhammadin wa alihi Allahumma sholli ala Nabi. Kadang-kadang per 10 baru kita cekrekin Allahumma sholli ala Nabi Hasim Muhammad Allahumma sholli ala Nabi Allahumma sholli ala Nabi. Nah, begitu. Jadi kalau tiap kita baca satu salat Bani Hasim kita cekrekin, berisik juga, gangguin bini kita lagi tidur juga, ya kan? Ya cukup dah, 19 menit. Ayo kita baca Bani Hasim. Ini jimat kita. Karena Bani Hasim ini, permasalahan dunia ini bisa tercapai. Karena inilah jimat kita membaca salawat Bani Hasim. Untuk urusan-urusan dunia. Kita hobinya akhiratnya kita sudah mendapatkan, tinggal dunianya kita kudu banyak harta, kudu banyak duit. Kita di Torikoh ini kata Abah apa? Cuman orang gila yang kagak pengen kaya. Kita semua pasti pengen kaya. Maka dari itu Bani Hasimnya 1681 baca kita dawamkan sampai jasad kita terkubur. Dah demikian saja dari saya. Kebenaran hanya milik Allah karomah Abah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.